Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, umumnya jamaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, itulah kata-kata yang indah yang kita ucapkan. Karena Allah tidak pernah berhenti sedikitpun untuk memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Termasuk pada malam hari ini, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, keimanan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai itu. Kemudian salawat bin salam untuk junjung kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Karena beliau telah membawa kita, telah memberikan contoh yang baik untuk kita, terutama di akhlak beliau, sehingga pada hari ini kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini adalah malam kedua bagi kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Kalau puasa baru puasa pertama. Tentu Bapak Ibu yang berbahagia, tentu lebih kurang 11 bulan kita menunggu bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang betul-betul kita rindukan selama ini Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang bulan itu sudah ada di mata kita, bahkan sudah berada di tengah-tengah kita. Tentu bulan yang datangnya yang sudah kita rindukan ini kaum muslimin berbahagia, tentu kita tidak mau lepas begitu saja. Artinya apa? Ramadan habis, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tentu kita tidak mau seperti itu kaum muslimin berbahagia. Kenapa bulan ini kita rindukan? Karena banyak keutamaannya di sana. Bapak Ibu, apa keutamanya? Maghfirah kita dapatkan di sana, artinya pengampunan dosa. Dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu berbahagia, kita hari-hari bergelimang dengan dosa. Tidak ada kita ini tidak berdosa Bapak Ibu. Ustaz pun banyak dosanya. Semua kita punya dosa. Kenapa? Karena kita lahirkan ini adalah orang berdosa Bapak Ibu berbahagia. Sehebat apapun kita, tidak akan bersih diri kita. Karena kesalahan kita ini kan ada dua Bapak Ibu. Secara sadar, secara tidak sadar. Ada yang disengaja atau tidak disengaja. Tapi kadang-kadang banyak yang disengaja, dibilang tak sengaja. Dan jelas tahu-tahu dari rumah itu bawa sandal yang jelek, dari masjid bawa sandal yang bagus. Sampai di rumah istrinya tanya, apa? Kok sandalnya bagus ini dari masjid? Astagfirullah, tak sadar saya tadi. Masa sandal tak sadar? Ya kan, tak sadar saya terima. Besok saya bawa lagi ke masjid. Kalau tanya istrinya sampai berapa dipakai. Ini Bapak Ibu ya. Dari sini dah, ya Bapak Ibu. Cuma ketukar aja kadang-kadang. Salah bawa aja, itu biasa. Ya, salah bawa kadang-kadang.
Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tentu bagi kita seperti yang tadi, kita tidak ingin lepas bulan itu seperti biasa. Mumpung masih awal Ramadan, tentu kita siapkan diri kita Bapak Ibu. Jangan awal Ramadan ini imannya begitu meningkat, tapi makin puasa seminggu, iman sudah mulai menurun Bapak Ibu, begitu. Jadi dari sekarang kita siapkan dari awal Ramadan ini Bapak Ibu. Ya, pertama adalah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman yang utama akan berdahulu? Karena berpuasa itu berhubungan dengan iman. Kok dengan iman Pak Ustaz? Ya baca surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa? Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kata Allah. Bukan orang Islam dipanggil. Hai orang-orang Islam, nah itu kata Allah yang beriman yang dipanggil. Maka kita ini berpuasa karena iman Bapak Ibu. Kenapa? Karena iman Pak Ustaz. Tengoklah Pak benar. Banyak orang Islam, ya kan? Siang hari masih merokok, siang hari masih makan, masih minum. Kenapa dia itu lakukan? Karena apa? Karena imannya berkurang, imannya tipis. Nah, jadi yang berpuasa itu Bapak Ibu bukan orang Islam yang beriman. Yang dipakai itu orang iman, orang Islam. Karena semua orang Islam belum tentu beriman Bapak Ibu. Banyak kita lihat. Contoh malam hari ini Bapak Ibu. Kalau kita hitung keluarga kita mana Pak RW? Pak RW? Kita hitung keluarga kita Muslim ini berapa kakak ya kan? Yang datang berapa kakak? Itu bukan tanda iman karena mereka bekerja. Kita seuzon yang baik. Jangan negatif, nggak boleh dosa kita Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu iman diutamakan. Jadi Bapak Ibu ada suaminya katanya Mbak saya tak kuat puasa bulan ini atau hari ini ya kan, tanya suaminya Mbak imannya bagaimana? Karena iman Bapak Ibu ya kurang sehat badan, kalau iman pasti puasanya. Jangan cari alasan karena badan tak kuat, karena bekerja dan sebagainya Bapak Ibu ya. Pertama iman. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang sangat perlu bagi kita. Kadang-kadang puasa kita itu Bapak Ibu, kita perlu koreksi diri juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kenapa koreksi diri? Kita evaluasi diri kita Bapak Ibu. Di mana kita kekurangan kita puasa kita tahun lalu Bapak Ibu. Kalau seperti itu juga Bapak Ibu, ya kita dorong saja jadinya. Jadi kita ingin meningkat puasa kita. Mungkin tahun yang lalu Bapak Ibu kita masih punya hati itu masih belum bersih Bapak Ibu. Yang namanya manusia itu Pak, Bu, kita hidup berkeluarga, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, itu pasti ada gesekan banyak sedikitnya di hati kita Bapak Ibu. Kadang-kadang lidah ini Bapak Ibu tak punya tulang Bapak Ibu, dia asal ngomong aja Bapak Ibu. Akhirnya tak tahu orang itu sakit hatinya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalau masih ada di hati ini ada goresan-goresan Bapak Ibu yang tidak baik Bapak Ibu, kalau masih muncul juga di hati, puasa kita tidak akan sempurna Bapak Ibu. Kita masih mempunyai rasa sakit hati, dendam sama orang Bapak Ibu, puasa itu tidak akan sempurna Bapak Ibu. Jadi bagaimana untuk membersihkan hati ini Bapak Ibu? Supaya kita dalam berpuasa ini damai, tenang Bapak Ibu, nyaman. Tentu bukan kayak mencuci kita, kain dibersihkan, digosok, dikasih rinso, yang hati bukan seperti itu. Bagaimana Pak Ustaz membersihkan hati kita? Kalau Bapak Ibu ada orang lain yang menyakiti hati kita, atau tersinggung kita oleh orang lain, atau dari tetangga, atau suami istri kadang-kadang kompeten juga Bapak Ibu. Masih ada goresan di hati Bapak Ibu. Tetangga sama bekerja, siapa saja yang menyakiti hati kita, bagaimana membersihkannya? Maafkanlah mereka Bapak Ibu, maafkan mereka. Jangan Bapak Ibu ingat lagi bahwa pernah orang itu menyakiti, menzalimi kita. Jangan diingat lagi, maafkan mereka. Kalau Bapak Ibu sudah memaafkan mereka, artinya
ketika mereka ketemu kita, senyum itu sudah mulai ikhlas. Persamaannya kita tidak, Bapak Ibu. Senyum itu dipaksa-paksa. Tapi bolehnya mirip dikit, ya kan? Bahkan ada Bapak Ibu, karena masih ada goresan di hati, dia mau jalan ke sana, nampak orang yang pernah menyakiti hatinya di sana. Dia balunya kemana? Ke kanan. Jauh sekali dia pikirnya. Nah, kenapa? Karena hati itu belum bersih. Tapi kalau hati sudah bersih, Bapak Ibu, ketika ketemu, kita tidak akan lari daripada orang yang pernah menyakiti hati kita. Jadi Bapak Ibu itu, berat rasanya untuk memaafkan sakit kita, maafkanlah. Jangan Bapak Ibu ingat lagi. Kalau suami marah-marah sama istri di rumah senyum-senyum, atau suami pernah dimarahi oleh istri sampai di rumah senyum-senyum saja, bersalaman, Bapak Ibu ya itu. Kalau itu kita disakiti oleh orang lain. Dan sebaliknya, kalau Bapak Ibu pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, bagaimana cara kita Bapak Ibu? Kita minta maaf. Pak, malu minta maaf Pak. Kenapa malu? Memang kita bersalah. Selama ini ada iri dengki di hati kita. Sekarang kita bermenung kita. Kenapa saya seperti ini? Kalau malu kita minta maaf, doakan sama Allah, berikan keselamatan kepada orang yang pernah kita zolimi Bapak Ibu. Gitu caranya, ya kan? Pernah nggak saya menyakiti hati orang? Pernah. Orang sebelah beli motor, hati saya panas rasanya, ya kan? Orang sebelah beli kulkas, dingin hatiku rasanya. Kalau dingin nggak apa-apa, ini tambah panas kan? Nah ya Bapak Ibu ya, pasti ada di hati itu. Dan saya dipungkiri namanya manusia. Ya, oleh sebab itu mari kita Bapak Ibu, kalau ingin puasa kita ini sempurna, jadi Bapak Ibu rasanya kita merdeka rasanya. Saya tidak punya salah apa-apa dengan orang. Sehingga hati itu ya kayak burung rasanya Bobo. Sayapnya senang rasanya berjalan ke Bapak Ibu ya. Jadi oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, tingkatkan keimanan kita dengan cara apa? Meningkatkan iman kita, bersujudlah kepada Allah SWT Bapak Ibu. Karena ketika kita bersujud itu Bapak Ibu, di sana kita rendah serendah-rendahnya rasanya Bapak Ibu. Kita tuh hina di hadapan Allah Bapak Ibu. Tanpa kita sombong-sombong. Tidak perlu yang kita ampukan di dunia ini Bapak Ibu ya. Semuanya itu milik Allah SWT Bapak Ibu. Yang kedua, bersihkanlah hati kita dari sifat iri, dengki, hasad, hasud, mengadu domba orang. Jauhlah dari Bapak Ibu. Ya, jadi habis ini ya nanti maafkanlah ya. Kalau ada orang pernah kita sakiti, yang minta maaf aja sama dia, bisikan telinga dia, Bu, saya pernah menzalimi ibu, maka saya Bu ya. Kamu lah kiranya yang menzalimi saya selama ini. Tidak akan seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, saya maafkan. Pasti orang itu begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya persiapan seperti ini, kita akan mendapatkan nilai keutamaan berpuasa. Inilah kan kita dapatkan nanti Bapak Ibu, dosa kita akan diampuni oleh Allah salah satunya, ya kan? Mudah-mudahan kita semua sini adalah orang-orang yang diberikan jalan yang lurus oleh Allah SWT Bapak Ibu. Sehingga kita suka minta maaf dan suka meminta maaf. Kalau Bapak Ibu pada hari ini belum juga minta maaf sama orang, di akhirat Bapak Ibu nanti akan mencari orang yang pernah kita zalimi itu Bapak Ibu. Orang sibuk semuanya dengan keringat yang sebesar jagung Bapak Ibu, sibuk untuk melihat pertanggungjawabannya di dunia, sedangkan kita sibuk kemana-mana untuk mencari orang-orang yang pernah kita sakiti itu minta maaf. Lebih baik di dunia ini kita minta maaf bersama Bapak Ibu, pada di akhirat kita nanti mengeliling-eliling untuk mencari orang yang pernah kita sakiti Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini
ada manfaatnya bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu, saya sendiri, dan Bapak Ibu pada umumnya. Kalau memang yang saya sampaikan ini benar Bapak Ibu, datangnya dari Allah SWT, mari kita ambil Bapak Ibu. Tetapi yang saya sampaikan ini salah atau tidak berkenan dari Bapak Ibu, itu dari diri saya sendiri, sama maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.